Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita sering dihadapkan pada berbagai informasi yang kadang memecah belah di antara kita. Isu-isu agama sayangnya tak jarang menjadi pemicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Inilah yang mengapa konsep moderasi beragama menjadi sangat relevan dan krusial bagi kehidupan kita, terutama di Indonesia yang kaya dan akan keberagaman. Lalu, apa sebenarnya moderasi beragama itu? Secara sederhana, moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap beragama yang seimbang, yang tidak kaku, tidak ekstrim, dan tidak berlebihan. Ini bukan tentang menjadi lunak dalam keyakinan kita, apalagi mencampur adukan ajaran agama. Justru sebaliknya, moderasi beragama adalah bagaimana kita mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara proporsional tanpa terjebak pada pandangan radikal atau liberal yang kebablasan. Ada beberapa pilar penting dalam moderasi beragama yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Moderasi beragama mendorong kita untuk menghormati konsensus nasional ini. Artinya, menjalankan ajaran agama tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Justru harus menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga Pancasila dan Al-Quran tidak bisa diperdebatkan. Beragama yang moderat berarti menjadi warga negara yang baik, yang mencintai tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, toleransi dan anti kekerasan. Ini adalah inti dari moderasi beragama. Toleransi berarti menghargai perbedaan, keyakinan, dan praktek keagamaan orang lain. Kita tahu bahwa perbedaan adalah sunnatullah, tanpa menghakimi apalagi memaksakan kehendak kepada orang lain. Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Agama seharusnya menjadi sumber kedamaian dan kasih sayang, bukan alat pemecah belah atau pembenaran tindakan destruktif. Mari kita ingat, setiap agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Yang ketiga, akomodatif terhadap budaya lokal. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang tentu tidak dimiliki oleh negara lain. Moderasi beragama mendorong kita untuk memahami dan berinteraksi secara positif dengan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Budaya bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan memperkerat silaturahmi antar umat. Islam di Indonesia misalnya berkembang dengan indahnya karena mampu berakulturasi dengan budaya lokal. Yang keempat, berpikir kritis dan berdialog. Dan yang terakhir, moderasi beragama mendorong kita untuk berpikir kritis dan senantiasa membuka ruang dialog. Di era informasi yang membanjiri, kita perlu memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Jangan mudah terpancing hoax atau provokasi yang mengatasnamakan agama. Justru mari kita biasakan berdialog, berdiskusi, dan mencari pemahaman bersama untuk mencapai titik temu, bukan mencari perbedaan untuk dipertentangkan. Artinya lebih dikedepankan persamaan dibandingkan mempertentangkan perbedaan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, moderasi beragama adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa kita. Dengan beragama secara moderat, kita membangun masyarakat yang harmonis, damai, dan produktif, dan tentu kita sebagai warga yang beragama juga akan tenang di dalam beribadah. Kita mampu hidup berdampingan, saling menghormati, dan bekerja sama membangun peradaban yang lebih baik. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai gaya hidup, sebagai cerminan diri kita yang beriman sekaligus beradab. Mari kita sebarkan pesan-pesan kedamaian dan toleransi di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.